aku masih mau sharing ke kalian tentang toksikologi. Jadi buat kalian yang belum nonton video pertama dan kedua aku, mending kalian nonton dulu baru kalian ke video ketiga ini. Biar kalian bisa lebih jelas lagi apa itu toksikologi dan apa aja yang mencakup tentang toksikologi. Nah, di video ketiga ini aku akan membahas tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang toksikologi obat. Dalam toksikologi obat yang dapat dikaitkan yaitu adalah keracunan obat. Keracunan obat adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat, baik dosis yang berlebih maupun kesalahan dalam mengombinasikan obat. Selanjutnya, gejala dan cara mengatasi keracunan obat dapat berbeda tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Keracunan obat biasanya terjadi pada pasien yang mengkonsumsi lebih dari satu jenis obat sehingga mengalami efek interaksi obat. Pada pasien lansia, anak-anak, atau orang yang memiliki masalah kejiwaan. Keracunan obat juga dapat terjadi jika seseorang minum obat disertai minuman atau makanan yang dapat membuat obat tersebut menjadi senyawa beracun, misalnya alkohol. Nah, pada toksikologi obat ada beberapa hal yang mencakup toksikologi obat ini. Yang pertama, uji obat yang potensial terhadap toksisitas atau keamanannya dalam fase praklinik. Pada pengujian praklinik, senyawa yang diuji mula-mula disaring secara farmakologi atau touchscreen atau menyaring, yakni sejumlah percobaan pada hewan untuk memperoleh suatu profil kerja suatu obat secara spesifik. Yang kedua, efek samping yang tadi diinginkan dari obat, kombinasi obat, dan kosmetik pada penggunaan sesuai petunjuk serta. Yang ketiga, keracunan akut dan kronis pada penggunaan obat berlebih. Pada efek akut dapat menimbulkan beberapa akibat kerusakan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Sementara itu, pada efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik atau pendorong terjadinya kanker, efek mutagenik atau pendorong mutasi sel tubuh, efek teratogenik atau pendorong terjadinya cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi toksik obat. Yang pertama, sifat fisikokimia bahan. Yang kedua, dosis, cara dan kecepatan penambahan. Yang ketiga, kecepatan absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekstraksi bahan. Yang keempat, spesies yang diberikan. Dan yang kelima, berbagai variabel lain yang mempengaruhi reaksi sistem biologis rute masuknya racun, melalui saluran cerna, melalui saluran nafas atau paru, melalui kulit, dan melalui parenteral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penata laksanaan keracunan dan overdosis. Ini juga termasuk dalam penanganan keracunan umum. Tujuannya, mengawasi tanda-tanda vital, mencegah absorpsi racun lebih lanjut, mempercepat eliminasi racun, pemberian antidot spesifik, dan mencegah paparan tulang. Nah, terapi spesifik tergantung dari identifikasi racun, jalan masuk, banyaknya racun, selang waktu timbulnya gejala, dan beratnya derajat keracunan. Pengetahuan farmakodinamik dan farmakokinetik substansi penyebab keracunan amatlah penting. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menangani keracunan dan juga overdosis. Yang pertama, perawatan suportif. Tujuan dari perawatan suportif adalah untuk mempertahankan homeostatis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder seperti aspirasi, ulcus decubitus, edema otak dan paru, pneumonia, rhabdomyolysis, gagal ginjal, sepsis, penyakit tromboembolik, dan difusi organ menyeluruh akibat hipoksia atau syok berkepanjangan. Yang kedua, penata laksanaan problem respirasi. Karena penilaian klinis fungsi respirasi sering tidak akurat, perlunya oksigenasi dan ventilasi paling baik ditentukan dari pemeriksaan oksimetri atau analisa gas darah. Refleks muntah bukanlah indikator yang dapat dipercaya untuk menilai perlunya intubasi. Paling baik dilakukan intubasi profilaksis pada penderita yang tidak mampu berespon terhadap suara, maupun yang tidak mampu duduk atau minum tanpa dibantu. Yang ketiga, terapi kardiovaskuler. Mempertahankan perfusi normal jaringan amat penting untuk pemulihan tuntas ketika racun sudah dieliminasi. Bila terjadi hipotensi yang tidak responsif dengan ekspasi volume, dapat diberikan norepinefrin, epinefrin, atau dopamin dosis tinggi.
Yang keempat, terapi SSP atau sistem syaraf pusat. Paling baik diterapi dengan peningkatan efek GABA seperti dengan pemberian benzodiazepin dan barbiturat. Terapi dengan kedua obat ini sekaligus lebih efektif karena masing-masing bekerja dengan efek yang berlainan. Benzodiazepin meningkatkan frekuensi, sedangkan barbiturat memanjangkan lamanya waktu pembukaan saluran klorida dalam merespon GABA. Yang kelima, pencegahan absorpsi racun. Yang pertama, dekontaminasi gastrointestinal, dan yang kedua, dekontaminasi pada tempat-tempat lain. Yang keenam, percepatan eliminasi racun. Yang pertama, karbon aktif dosis multipel. Dosis oral karbon aktif yang berulang dapat mempercepat eliminasi substansi yang sebelumnya diabsorpsi dengan cara mengikatnya dalam usus lalu diekskresikan melalui empedu, disekresikan oleh sel-sel gastrointestinal atau difusi pasif ke dalam lumen usus. Yang kedua, diuresis paksa dan perubahan pH urin. Diuresis dan ion trapping melalui perubahan pH urin dapat mencegah reabsorpsi renal dari racun yang mengalami ekskresi oleh filtrasi glomerulus dan sekresi aktif tubuler. Yang ketujuh, pengeluaran racun secara ekstrakorporeal. Dialisis peritoneal, hemodialisis, hemoperfusi karbon atau resin, hemofiltrasi, plasmaferesis, dan transfusi ganti dapat dilakukan untuk mengeluarkan toksin dari aliran darah. Dan yang kedelapan, teknik eliminasi lainnya, pemberian antidot dan pencegahan paparan ulang. Selanjutnya, saya akan mereview salah satu jurnal toksikologi yang berjudul Uji Toksisitas Ekstrak Daun Wungu terhadap Profil Hematologi Mencit Putih. Kita lihat di abstrak bahwa daun wungu merupakan salah satu obat tradisional populer yang banyak digunakan di Indonesia. Daun ini digunakan secara tradisional untuk pengobatan rematik, menstruasi, wasir, infeksi saluran kencing, kudis, bengkak, luka, dermatitis, penyakit telinga, pencahar, dan kanker. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan mencit jantan sebagai hewan percobaan yang dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok, terdiri dari 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol negatif. Kelompok perlakuan diberikan ekstrak daun wungu dan kelompok kontrol negatif diberikan aquada secara oral selama 20 hari. Variasi dosis yang digunakan adalah 50, 150, dan 450 mg per kilogram berat badan mencit. Pada hari ke-21 dilakukan pengambilan darah pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol negatif melalui penyayatan pada leher. Parameter yang diamati melalui pengaruh terhadap berat badan hewan percobaan, pemeriksaan kadar hemoglobin, jumlah sel eritrosit, leukosit, trombosit, serta hematokrit. Pendahuluan, daun wungu atau Graptophyllum pictum diketahui mengandung berbagai senyawa kimia, diantaranya alkaloid, pektin, asam format, steroid, saponin, tanin, flavonoid, serta alkohol. Daun wungu merupakan salah satu obat-obatan tradisional populer yang banyak digunakan di Indonesia. Daun ini digunakan secara tradisional untuk pengobatan sembelit, rematik, menstruasi, wasir, infeksi saluran kencing, kudis, bengkak, luka, dermatitis, penyakit telinga, pencahar, dan kanker. Beberapa penelitian menyatakan bahwa daun wungu memiliki aktivitas oksitoksik dan anti-implantasi terhadap tikus, menghambat atrofi kelenjar mamai pada mencit, anti jamur, anti-inflamasi, dan anti-palkue. Beberapa tanaman yang telah dilaporkan memiliki efek beracun, misalnya alkaloid, pyrrolizidin, yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan hati. Overdosis saponin telah dilaporkan untuk menginduksi diare berdarah pada mencit. Kebanyakan laporan dari efek racun merupakan akibat penggunaan obat-obat herbal yang berhubungan dengan hepatotoksik. Meskipun laporan efek beracun lainnya pada ginjal, darah, dan jantung telah didokumentasikan. Selanjutnya, tahapan uji yang harus dilakukan yang pertama, penyiapan ekstrak daun wungu. Yang kedua, yaitu penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan yaitu mencit jantan putih dengan umur 2-3 bulan dan dengan berat badan 20-30 gram. Dan yang terakhir yaitu pemberian ekstrak kepada hewan uji dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan, 150 mg per kilogram berat badan, dan 450 mg per kilogram berat badan. Pada pembagian kelompok hewan uji, hewan percobaan dibagi menjadi 4 kelompok secara acak, yang terdiri dari 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 mencit putih jantan. Bisa dilihat di grafik perkembangan berat badan mencit yang menyatakan bahwa ekstrak daun wungu yang diberikan secara peroral selama 20 hari terhadap berat mencit putih jantan memperlihatkan adanya perbedaan berat antara kelompok kontrol dengan kelompok dosis.
Berat badan mencit pada kelompok kontrol negatif mengalami peningkatan berat badan yang berarti dibandingkan dengan kelompok dosis 50 mg per kilogram berat badan, 150 mg per kilogram berat badan, dan 450 mg per kilogram berat badan. Nah, berikut adalah gambar grafik dari hasil uji yang dilakukan. Pada gambar 2, hasil pengukuran kadar hemoglobin rata-rata mencit pada hari ke-21 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Untuk dosis 150 mg per kilogram berat badan, bila dibandingkan dengan kontrol negatif jauh mengalami peningkatan. Hasil uji statistik menunjukkan kadar hemoglobin rata pada kelompok perlakuan berbagai tingkat dosis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Selanjutnya pada gambar 3, hasil rata eritrosit mencit pada hari ke-21 menunjukkan adanya peningkatan untuk semua kelompok perlakuan dosis. Tetapi, untuk kelompok kontrol negatif bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan dosis tidak mengalami peningkatan. Hasil uji statistik menunjukkan rata jumlah eritrosit mencit pada kelompok perlakuan dosis 50, 150, 450 mg per kilogram berat badan pada hari ke-21 dibandingkan dengan kelompok kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Selanjutnya, pada gambar keempat, hasil rata hematokrit darah mencit jantan pada hari ke-21 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Untuk dosis 150 mg per kilogram berat badan mengalami banyak peningkatan dibandingkan dengan kontrol negatif dan dengan kelompok variasi dosis 50 dan 450 mg per kilogram berat badan. Hasil uji statistik menunjukkan rata jumlah hematokrit mencit pada kelompok perlakuan dosis 50, 150, dan 450 mg per kilogram berat badan pada hari ke-21 bila dibandingkan dengan kontrol negatif tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Selanjutnya, pada hasil gambar kelima, hasil rata leukosit mencit pada hari ke-21 menunjukkan adanya penurunan pada dosis 50 dan 450 mg per kilogram berat badan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Sedangkan jumlah leukosit pada dosis 150 mg per kilogram berat badan mengalami peningkatan dibanding kelompok lainnya. Hasil uji statistik menunjukkan rata jumlah leukosit mencit pada kelompok perlakuan dosis 50, 150, dan 450 mg per kilogram berat badan pada hari ke-21 bila dibandingkan dengan kontrol negatif tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Dan yang terakhir, hasil dari gambar ke-6, hasil rata platelet mencit pada hari ke-21 menunjukkan adanya peningkatan pada dosis 150 mg per kilogram berat badan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Kelompok dosis 450 mg per kilogram berat badan mengalami penurunan dibandingkan dengan kelompok dosis 50 dan 150 mg per kilogram berat badan. Hasil uji statistik menunjukkan rata jumlah platelet mencit pada kelompok perlakuan dosis 50, 150, 450 mg per kilogram berat badan pada hari ke-21 bila dibandingkan dengan kontrol negatif tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Nah, kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu pemberian ekstrak daun wungu dengan variasi dosis yang diberikan tidak mempengaruhi nilai hematologi rutin mencit, di mana tidak terdapat perbedaan bermakna atau P lebih dari 0,05 antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun wungu tidak bersifat toksik terhadap profil hematologi mencit putih. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari aku tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian materi. Thank you yang udah nonton, jangan lupa buat di like, comment, and subscribe.